Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan Bu Wardah pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Di sini kita akan belajar bab pertama tentang upaya Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah. Dimohon anak-anak semuanya menyimak dengan baik-baik ya. Selanjutnya yakni kompetensi dasar. Yang pertama, menganalisis upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Yang kedua, mengkomunikasikan hasil analisis tentang upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Di sini ada peta konsep. Pada bab 1 akan ada 4 subtema. Yang pertama yakni pembinaan bidang agama, dan yang kedua pembinaan bidang sosial, yang ketiga pembinaan bidang ekonomi, dan yang keempat pembinaan bidang pertahanan. Yang pertama, pembinaan bidang agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membina masyarakat Madinah dalam bidang agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membina para sahabat melalui kegiatan di masjid. Sahabat dididik oleh Rasulullah untuk memahami agama Islam dan mempraktekannya. Setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Nabi kemudian membangun masjid. Masjid tersebut dinamakan Masjid Nabawi. Ada yang tahukah Masjid Nabawi? Setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Nabi membangun Masjid Nabawi yang dijadikan sebagai pusat ibadah bagi Nabi dan para sahabatnya. Di samping itu, masjid juga dijadikan tempat dakwah Islamiyah dan mengajar para sahabat. Para sahabat senantiasa sholat berjamaah di masjid dan semangat mencari ilmu bersama Nabi Muhammad. Sebagian sahabat bahkan tinggal di serambi masjid dan dengan penuh ketekunan memahami agama secara mendalam, atau yang dimaksud dengan tafakuh fiddin. Mereka yang tinggal di serambi masjid disebut al-sufah. Dalam memahami agama, sebagian sahabat menjadi penghafal hadis juga loh, seperti sahabat Abu Hurairah. Para sahabat pun tidak segan bertanya kepada Nabi untuk mendapat penjelasan langsung dari Nabi Muhammad. Dengan penuh cinta dan perhatian, Nabi Muhammad memberikan petunjuk dan membimbing para sahabat Nabi untuk senantiasa taat beribadah dan rajin belajar. Lalu bagaimana sih, Bu, cara mendidik Rasulullah? Nah, cara mendidik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan memberi contoh langsung. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sahabat agar rajin sholat di masjid, berzikir, iktikaf, dan membaca Al-Quran. Sudahkah anak-anak membaca Al-Quran hari ini? Upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah membuahkan hasil gemilang, sehingga masyarakat Madinah rajin beribadah, mempunyai keimanan yang kuat, dan rajin menuntut ilmu. Masyarakat Madinah pun menjadi masyarakat yang religius dan pembelajar. Pada kondisi sekarang, di samping masjid untuk tempat ibadah dan belajar agama, terdapat pula pondok pesantren untuk tafakuh fiddin. Ayo, apa itu tadi tafakuh fiddin? Yaitu penuh ketekunan memahami agama secara mendalam. Para santri di pondok pesantren pun belajar kepada kiai tentang berbagai cabang ilmu. Membiasakan diri dengan akhlak terpuji, rajin beribadah, dan mandiri. Selanjutnya, yakni pembinaan bidang sosial.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membina masyarakat Madinah dalam bidang sosial dengan menguatkan ikatan persaudaraan sahabat Muhajirin dan Ansor. Umat Islam hidup damai dan rukun karena diikat ukhuwah Islamiyah. Nilai-nilai ajaran Islam yang dikembangkan untuk membangun masyarakat Madinah adalah persaudaraan, saling menyayangi, saling menolong, saling menghormati, santun, menebarkan kedamaian, dan cinta kebersihan. Nabi Muhammad SAW menekankan persaudaraan antara sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor. Tahukah anak-anak siapakah sahabat Muhajirin dan siapakah sahabat Ansor? Sahabat Muhajirin adalah penduduk Mekah yang hijrah ke Madinah, dan sahabat Ansor adalah penduduk Muslim asli Madinah. Sahabat Ansor hijrah ke Madinah hanya membawa bekal seadanya. Mereka tidak mempunyai rumah dan tidak membawa banyak harta. Mereka benar-benar membutuhkan bantuan saudara sesama Muslim di Madinah. Kaum Muhajirin ditolong oleh kaum Ansor. Karena itulah kaum Muslim Madinah disebut sahabat Ansor atau penolong. Kaum Ansor merelakan rumah, hewan peliharaan, uang, gandum, dan tanah perkebunannya dibagi dengan saudara-saudara sesama Muslim yang baru berhijrah. Sikap dermawan inilah yang semakin mengokohkan persaudaraan di antara mereka. Nabi Muhammad SAW menguatkan ikatan persaudaraan sesama Muslim, hidup saling tolong-menolong dan saling mengasihi. Karena itu, kaum Muslim Madinah menganggap kaum Muslim dari Mekah atau Muhajirin sebagai saudara. Ikatan persaudaraan yang tadinya berdasarkan karena nasab dan suku, sekarang didasarkan pada ukhuwah Islamiyah. Apa itu ukhuwah Islamiyah? Nah, ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan keislaman. Ikatan ini lebih kuat karena adanya kesamaan akidah dan keimanan. Nah, anak-anak pun juga begitu ya, harus saling mengasihi dan tolong-menolong. Tahukah anak-anak bahwa bantuan itu tidak hanya dengan harta? Tidak cuma berupa harta. Kita memberikan perlindungan keamanan kepada teman kita itu juga merupakan sebuah bantuan. Seperti halnya kaum Ansor. Mereka telah banyak menunjukkan keteladanannya bahwa sesama Muslim adalah saudara. Membantu saudara yang sedang membutuhkan adalah sebuah kewajiban. Kaum Muhajirin pun juga sangat berterima kasih kepada kaum Ansor atas bantuan mereka dengan menjaga persaudaraan dan mengelola tanah maupun peternakan yang mereka peroleh menjadi produktif atau menghasilkan. Dengan demikian, kaum Muhajirin tidak berpangku tangan dan menggantungkan kebutuhan sehari-harinya terhadap kaum Ansor. Rasulullah SAW melarang keras sahabatnya untuk saling mencaci dan memfitnah. Karena fitnah termasuk dosa yang sangat besar. Mencaci maki juga dilarang, karena menyebabkan pertengkaran dan permusuhan. Sebaliknya, Rasulullah SAW menekankan para sahabat untuk selalu berhusnuzon dan tabayun. Tahukah anak-anak apa itu berhusnuzon? Nah, berhusnuzon adalah berprasangka yang baik. Sedangkan tabayun adalah dengan klarifikasi. Rasulullah Muhammad SAW juga menekankan kebersihan di lingkungan masyarakat Madinah. Dengan demikian, lingkungan masyarakat Madinah juga bersih dan indah.
Cukup sekian anak-anak, pertemuan selanjutnya kita akan belajar upaya Nabi Muhammad membina masyarakat Madinah dalam bidang ekonomi dan pertahanan. Anak-anak, disimak baik-baik ya. Apa yang sudah tadi Ibu jelaskan, diulang kembali. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa materi sudah kita pelajari ulang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.